Nama saya Vincenita Margaret Silalahi. Saya akan membahas tentang pengelolaan basis data. Yang pertama-tama itu saya akan membahas tentang DML, yang dimana DML adalah Data Manipulation Language, adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data. Kemudian itu di sintaks SQL Data Manipulation itu terdapat select yang berfungsi untuk mencari data dalam basis data, insert berfungsi untuk menambah data ke dalam basis data, update berfungsi untuk mengubah data ke dalam basis data, delete berfungsi untuk menghapus data ke dalam basis data. Pada perintah select itu ada banyak bagian yang bisa digunakan untuk mengambil dan mengelola data dari tabel, seperti select menentukan column output, from menentukan table, where memfilter baris, group by mengelompokkan data, heavy memfilter kelompok, order by mengurutkan data. Kemudian seperti contohnya itu, seperti untuk menampilkan seluruh data nilai USM itu, maka akan select all from mahasiswa USM akademis, kemudian ditutup dengan titik 2. Hasilnya itu seperti ini. Kemudian untuk menginsert itu dibutuhkan insert into pendaftar values seperti ini. Kemudian untuk menampilkan nilai Inggris saja itu seperti ini, select nomor pendaftar, nilai from hasil USM akademis, where mata pelajaran Inggris titik 2, kemudian akan keluar seperti ini. Kemudian untuk query table, query adalah perintah yang digunakan untuk mengambil, menampilkan, mengelola, dan memanipulasi data yang tersimpan di dalam tabel database. Kemudian dalam buku basis data, query biasanya dibahas sebagai cara utama penggunaan berinteraksi dengan data tanpa harus mengubah struktur tabel. Komponen-komponen query itu ada select, from, where, group by, having, dan order by. Sebagai contohnya itu ada beberapa seperti ini, untuk menampilkan pendaftar berdasarkan jalur USM 3, maka akan select nomor pendaftar, nama, jalur USM, from pendaftar, where, jalur USM 3 seperti ini, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian pada konsep integritas data berarti keutuhan, konsistensi, dan akurasi data dalam sistem basis data sehingga data dapat dipercaya untuk analisis dan proses bisnis. Komponen-komponennya itu ada entity integrity, yang dimana untuk menjamin setiap baris dalam tabel memiliki identitas, biasanya dengan primary key. Kemudian domain integrity memastikan setiap nilai dalam kolom sesuai dengan aturan domain, misalnya jenis data, rentang nilai, atau format yang valid. Kemudian referential integrity menjaga hubungan antara tabel tetap konsisten. Sebagai contohnya, pada domain itu nilai USM harus angka 0 sampai 100. Saat ini kolom nilai masih varchar. Untuk domain integrity yang baik, seharusnya alter table hasil USM akademis dimodifi nilai integer check nilai between 0 and 100. Kemudian untuk tanggal lahir harus berupa date, maka sudah benar karena tanggal lahir date. Kemudian contoh referential integrity itu seperti relasi pendaftar, jalur USM, alter table pendaftar, add constraint FK jalur USM, foreign key dalam kurung jalur USM, reference jalur USM, kode jalur titik 2, yang artinya jalur USM harus UM1, USM2, dan USM3, tidak boleh sembarang teks. Kemudian contoh entity-nya itu seperti pada tabel pendaftar atau table pendaftar, add constraint FPK pendaftar, primary key nomor pendaftar, yang artinya tidak boleh ada dua pendaftar dengan nomor pendaftar yang sama, nomor pendaftar tidak boleh 0. Kemudian join clause digunakan untuk menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan atribut yang saling berhubungan. Yaitu ada inner join, yang dimana inner join ini untuk menggabungkan 2 tabel dan hanya menampilkan baris yang memiliki kecocokan. Kemudian left join itu seluruh data tabel dari kiri, kemudian right join itu seluruh data tabel dari kanan, kemudian full join itu menampilkan seluruh data dari kedua tabel. Cross join itu untuk menggabungkan setiap baris tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua sehingga menghasilkan kombinasi seluruh data. Kemudian self join itu join yang dilakukan pada tabel yang sama untuk menghubungkan data antara baris dalam tabel, biasanya digunakan pada data bertingkat atau hierarki. Kemudian sebagai contohnya itu seperti ini.
Untuk menampilkan pendaftar yang memiliki nilai USM, select P nomor pendaftar, P nama, H mata pelajaran, H nilai, from pendaftar P inner join hasil USM akademis, H on P nama pendaftar, H nomor pendaftar. Nah, sebagai contohnya itu seperti ini juga. Untuk menggabungkan semua daftar pendaftar dengan semua jalur USM, select P nama, J kode jalur, J titik cut, kemudian from pendaftar P cross join jalur USM J titik 2. Kemudian hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian advanced query adalah teknik penulisan query SQL tingkat lanjut yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data secara kompleks dari satu atau lebih tabel dalam database relasional. Komponennya itu ada join, subquery, agregate function, group by, having, order by, set operation, view. Yang sebagai contohnya itu seperti ini. Untuk menampilkan rata-rata nilai USM tiap peserta, maka akan dibutuhkan select nomor pendaftar, AFG dalam kurung case nilai S desimal tutup kurung S rata-rata nilai from hasil USM akademis group by nomor pendaftar. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Ini hasilnya. Sebagai contoh berikutnya itu ada untuk subquery menampilkan peserta dengan USM di atas 80, maka akan select nomor pendaftar, nama, from pendaftar, where nomor pendaftar, in, select nomor pendaftar, from hasil USM akademis, group by nomor pendaftar, having average itu case nilai S desimal lebih besar dari 80. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Bu. Terima kasih.